Halo teman-teman ATLM Indonesia, kita kali ini mereview dan tetap mereview soal-soal ATLM yang berbasis kompetensi buat teman-teman yang menghadapi uji kompetensi atau uji SKB, TKB, CPNS bagi ahli teknologi laboratorium medik. Bersama saya di channel ATLM Indonesia, soal-soal ini berbasis kompetensi. Kali ini kita sudah bagian 43, yang mana kita membahas kali ini mikologi, bakteriologi, imunologi, toksikologi, dan parasitologi. Ini mencakup dari 7 kompetensi. Kita bahas kompetensi parasitologi, bakteri, imunologi, toksikologi, 4 sekaligus, yang mana mikologi parasitologi ini menjadi satu dalam sebuah ilmu parasitologi. Oke, kita langsung review satu persatu. Nomor 1. Di suatu daerah yang belum tersedia fasilitas WC, terdiagnosa banyak anak usia sekolah dasarnya menderita kecacingan dengan ciri terlihat pucat, berat badan sukar naik, dan uji darah laboratorium mengalami anemia. Tertelusur bahwa banyak anak tersebut yang tidak menggunakan alas kaki saat bermain. Kemungkinan parasit cacing yang menginfeksi adalah A. Ascaris lumbricoides, yang B. Oxyurus vermicularis, yang C. Trichuris trichiura, yang D. Necator americanus, yang E. Taenia solium. Jadi jawabannya adalah Necator americanus. Jadi Necator americanus ini atau dengan temannya si Ankylostoma duodenale, dua-duanya ini adalah cacing tambang yang mengisap darah sehingga terjadi anemia. Penularannya melalui kebiasaan tidak menggunakan alas kaki berada di tanah pada saat bermain. Jadi penularannya melalui tanah, melalui larva cacing tadi. Pindah kita ke soal nomor 2. Seorang bapak periksa ke dokter dengan keluhan sangat gatal di punggung kaki. Kalau digaruk, sering lecet, perih, dan berdarah. Oleh dokter didiagnosa sementara bapak tersebut terinfeksi skabies. Untuk menegakkan diagnosanya, maka dilakukan langkah yang A. Pengambilan darah dan diperiksa secara mikroskopik. Kemudian yang B. Kerokan kuku dan KOH 10% diperiksa secara mikroskopik. Kemudian yang C. Kerokan kulit, dilakukan kultur untuk mencari Sarcoptes KB. Yang D. Kerokan kulit plus KOH 10% untuk menemukan Sarcoptes KB. Yang E. Pemeriksaan tinja untuk menemukan Sarcoptes KB. Jadi jawabannya adalah kerokan kulit ditambah KOH 10% untuk menemukan Sarcoptes KB. Jadi pasien yang gatal itu dikerok dengan kemudian kerokan tadi ditaruh di kaca objek, lalu ditambah KOH 10% untuk menghancurkan keratin kulit, dan akan tampak jelas nanti Sarcoptes KB di lapang pandang mikroskop. Pindah lanjut kita ke nomor 3. Pengujian kualitas sediaan BTA salah satunya dengan melihat kerataan sediaan. Dalam satu kasus, sediaan dinyatakan kurang baik karena ada bagian yang mengelupas, yang terjadi karena proses pembuatan sediaan yang kurang sempurna. Ini si ATLM-nya nih kurang hati-hati bekerja. Penyebabnya titik. Yang A. Fiksasi sediaan sebelum kering. Yang B. Fiksasi sediaan terlalu lama. Yang C. Fiksasi dilakukan pada saat pencucian. Yang D. Pencucian secara langsung. Yang E. Pencucian terlalu lama. Jadi menurut pembuat soal yang saya review soal-soalnya ini, sebagian dari soal ini karena fiksasi sediaan sebelum kering. Jadi fiksasi sediaan sebelum kering. Jadi sebenarnya yang ideal itu keringkan dulu sediaan lalu difiksasi. Berarti sudah merekat kuat semuanya, karena ada yang tidak kering sehingga nanti yang tidak kering tadi akan terkelupas, sedangkan yang sudah kering dia akan merekat kuat. Pindah kita lanjut ke soal nomor 4. Pengujian ketebalan sediaan BTA dilakukan dengan meletakkan preparat 4-5 cm di atas kertas bertuliskan atau kertas koran, lalu dilakukan pengamatan pada tulisan di bawah preparat tersebut. Preparat yang baik idealnya A. Sangat jelas terbaca, yang B. Sama sekali tidak terbaca, yang C. Samar terbaca, yang D. Ada yang terbaca, ada yang tidak terbaca, yang E. Sedikit sekali terbaca. Jadi jawabannya adalah yang benar samar terbaca. Tulisan tadi samar terbaca karena ketebalan sediaannya itu yang ideal. Kalau nanti sama sekali tidak terbaca, terlalu tebal. Kalau sangat jelas terbaca, sangat tipis. Kalau terbaca ada yang tidak
tidak terbaca itu ada yang tebal, ada yang tipis. Kombinasi dari tadi tebal dan tipis, tidak merata membuatnya. Sedikit sekali terbaca, ya ini sudah mendekati ke tebal. Tapi boleh sih, tapi yang idealnya samar terbaca. Jadi opsi jawaban yang ideal adalah yang C, yang E juga boleh. Kita pindah lanjut ke nomor 5. Nah, nomor 5 ini sama juga soal-soal yang saya dapat di internet. Oke. Seorang wanita 30 tahun mengeluhkan batuk kronis, demam berkeringat pada malam hari, malaise, keluhan pernapasan, letih, hilang nafsu makan, dan rasa nyeri di dada. Dahak penderita mengandung darah, lalu dilakukan pemeriksaan dahak secara mikroskopik. Pemeriksaan dengan metode pewarnaan Ziehl-Neelsen menggunakan fuksi 0,3%. Hasil pengamatan mikroskopik didapatkan kuman basil tahan asam tidak tampak. Hasil kurang baik diduga karena kualitas dahaknya yang kurang baik, sehingga perlu dilakukan pengambilan ulang untuk mendapatkan kualitas dahak yang lebih baik. Kriteria yang ideal adalah, ini soal saya improvisasi. Yang A, kental warna putihan, yang B, mukoid warna hijau, yang C, kental warna kemerahan, yang D, kental warna hijau kemerahan, yang E, furulen dan mukoid. Jadi soalnya terlalu panjang, jawabannya pendek. Jadi jawabannya benar adalah furulen dan mukoid. Jadi redaksi soalnya ini membuat pembaca terhanyut. Sebenarnya cukup spesimen yang ideal untuk pemeriksaan BTA Ziehl-Neelsen adalah itu saja. Jadi furulen dan mukoid. Jadi warnanya keruh hijau-hijau mungkin, dan mukoid. Jadi sebagaimana layaknya kita bisa melihat adanya istilahnya pernanahan, tapi warnanya hijau kekuningan. Itu ideal. Tapi nanti menurut saya yang pernah melakukan pemeriksaan BTA itu, kalau kita yang positif itu kita oles di kaca objek, dia putus. Itu kemungkinan positif. Entah mungkin bakterinya menghasilkan suatu enzim yang mampu menghancur atau memutus lendir. Sementara kalau negatif, pada saat kita ambil, dia dioleskan di slide itu panjang, membentuk benang panjang. Jadi agak sulit kita membuatnya. Ada yang kental sekali, ada yang encer tapi bening, kental sekali. Sementara si bakteri kan berusaha untuk berkembang biak, dia juga akan menghasilkan suatu enzim yang mampu mencairkan si sputum tadi, sehingga sputum tadi yang semula kental maka akan putus oleh kerja dari produk metabolit BTA tadi. Makanya pada saat diolah sediaan dia lebih mudah dan lebih putus, tidak membentuk benang yang panjang, benang lendir yang panjang. Itu menurut pengalaman saya waktu mengoles sediaan BTA yang positif dan yang negatif. Itu merupakan sebuah dugaan presumtif saja, belum tentu kebenarannya. Kebenarannya diperiksa dengan mikroskopi. Tidak lagi, kita lanjut ke nomor 6. ATLM sedang melakukan uji mutu reagen pewarnaan gram dengan menggunakan bakteri uji Staphylococcus dan E. coli. Gram positif dan gram negatif. Setelah dilakukan pewarnaan gram, hasilnya semua bakteri berwarna ungu. Kemudian petugas tersebut menguji mutu cat utama dan cat penutup. Hasilnya kedua cat tersebut baik. Reagensia yang jelek kualitasnya adalah yang A, yodium lugol, yang B, alkohol aseton, yang C, larutan fuksin, yang D, larutan safranin, yang E, larutan kristal violet. Jadi jawabannya adalah larutan alkohol aseton yang tidak baik karena tidak mampu melarutkan zat warna pada E. coli. E. coli harusnya warnanya merah nanti, tapi tidak. Jadi alkoholnya ini mungkin rusak atau asetonnya rusak atau keduanya. Jadi mungkin karena proses penguapan atau karena proses kemasukan air atau yang lain-lain sehingga rusaklah reagen ini. Mungkin karena tidak tertutup rapat kira-kira. Nah itu. Kita pindah lanjut ke nomor selanjutnya, nomor 7. Seorang wanita berusia 20 tahun diduga menderita demam tipoid. Dokter menyarankan untuk pemeriksaan kultur gal di laboratorium. Waktu yang tepat untuk pengambilan darah adalah yang A, minggu pertama sejak timbulnya penyakit, yang B, minggu kedua setelah mendapat terapi antibiotik, yang C, minggu ketiga sebelum pemberian antibiotik, yang C, 1 bulan setelah timbulnya penyakit, yang E, minggu keempat setelah mendapatkan terapi antibiotik.
Jadi jawabannya adalah yang A. Di minggu-minggu pertama setelah terinfeksi. Jadi misalnya dia terinfeksi dalam minggu pertama nih, misalnya beberapa hari, dia ke dokter, lalu nanti digal kultur. Itu lebih bagus hasil ujinya ketimbang kita melakukan pemeriksaan serologi, misalnya Widal atau metode yang lain. Nah, biasanya untuk mikrobiologi nih. Cuma beberapa laboratorium tidak memiliki fasilitas itu. Akhirnya Widal lah sebagai senjata utama untuk diagnosis, untuk menunjang diagnosis demam tifoid. Pindah kita lanjut ke nomor 8. Infeksi dermatofita pada kaki terutama mengenai sela jari dan telapak kaki dan jari ini. Keadaan lembab dan hangat pada sela jari kaki karena bersepatu, kelamaan pakai sepatu ini, dan berkaos kaki disertai daerah tropis yang lembab mengakibatkan pertumbuhan jamur makin subur. Ini misalnya orang-orang dengan sepatu yang laras panjang nih, terutama ini istimewa ini. Nama penyakit tersebut adalah Tinea manus, yang B Tinea imbricata, yang C Tinea pedis, yang D Tinea corporis, yang E Tinea capitis. Jadi jawabannya adalah Tinea pedis. Pedis ini pedia atau pedi itu adalah kaki. Jadi jamur yang menyerang pada wilayah kaki. Lanjut kita ke nomor 9. Penyakit ini biasanya muncul pada para pekerja yang berada di daerah pertanian, lebih khusus pada pria dengan usia 20-40 tahun. Penyakit ini terjadi karena adanya spora bakteri atau fungi yang terdapat dalam tanaman. Ditandai dengan gejala klinis seperti yaitu pembengkakan, abses, sinus, dan fistel multiple. Penyakit tersebut adalah Cryptococcus, Mycetoma, Pneumocystis, Sporotrichosis, Blastomycosis. Nah, ini kalau ini jawabannya ya Mycetoma, karena Mycetoma ini terkait dengan pertanian. Pindah kita lanjut ke nomor 10. Setelah terserang oleh spora dari fungi ini, maka kurang lebih 1-3 minggu penderita akan mulai mengalami batuk. Nah, batuk berarti jamur yang menyerang pada paru ini. Baik itu batuk kering ataupun batuk berdahak. Lalu setelah beberapa bulan, batuk tersebut akan menjadi batuk yang spesifik dan memperlihatkan gejala-gejala tertentu pada sistem organ yang lain seperti pada paru-paru yang menyebabkan infeksi pada paru-paru. Setelah menginfeksi paru-paru, lalu spora akan berpindah ke organ yang lain seperti tulang, mata, jantung, testikel, otak, spinal cord, dan bahkan mencapai organ abdomen. Merupakan tanda dan gejala yang disebabkan oleh Coccidioides immitis, Blastomyces dermatitis, Sporotrix skenski, Pielofora verrucosa, Wangiella dermatitidis. Jadi jawabannya adalah Coccidioides immitis. Nah, ini sesuai dengan deskripsi soal. Jadi nanti teman-teman bisa membrowsing di Google ciri spesifikasi penyakit dari Coccidioides immitis supaya bisa mencocokkan. Kalau memang cocok berarti benar jawabannya oleh si pembuat soal. Kalau kurang cocok, teman-teman bisa memberikan nanti komen di komentar, di kolom komentar. Nomor 10. Karena nomor 11, koloni yang datar menyebar putih berwarna krem dengan permukaan kapas padat yang mungkin menunjukkan beberapa alur radial. Koloni biasanya memiliki strain kuning kecoklatan, pigmen terbalik kuning keemasan, tapi non-pigmented terang juga dapat terjadi. Makrokonidia biasanya berbentuk gelendong dengan 5-15 sel. Verrucosa berdinding tebal dan sering memiliki tombol terminal 35 sampai dengan 110 kali 12 sampai dengan 25 m. Dari pernyataan tersebut mencirikan spesies dari jenis spora titik-titik. Nah, saya tidak begitu mendalam mengenai ilmu mikologi, jadi tidak begitu tahu lah. Yang A, Microsporum canis dermatopites. Yang B, Epidermidon plocosum conidiophora. Yang C, Neurospora cytophila conidiophora. Yang C, Penicillium sp conidiophora. Yang E, Paracoccidioides brasiliensis dan Basidiomycota. Jadi jawabannya adalah yang A, Mycosporum canis dan Dermatophytes. Dermatitis. Jadi dua ini. Ya,
Mungkin teman-teman nanti sambil dilihat dan dicari di buku-buku praktikum sebelumnya dan buku teori dari mikologi atau membrowsing ke Google. Kita lanjut ke nomor 12. Masih kita di jamur-jamuran. Pasien mengalami gejala demam, nyeri kepala, dan malaise. Kemudian dokter menyarankan untuk periksa ke laboratorium, dan hasil laboratorium menyatakan bahwa penyakit tersebut disebabkan oleh jamur. Jamur ini menyebabkan penyakit jamur sistemik yang disebut dengan Cryptococcus. Jadi jawabannya ini. Dan dikenal sebagai penyebab utama meningitis jamur dan merupakan penyebab terbanyak morbiditas dan mortalitas pasien dengan gangguan imunitas. Jamur tersebut adalah Cryptococcus neoformans, Coccidioides immitis, Paracoccidioides brasiliensis, Histoplasma capsulatum, Sporotrix skenski. Jadi jawabannya adalah apa kira-kira? Cryptococcus neoformans, karena sudah ada di kata kuncinya Cryptococcosis. Pindah kita lanjut ke nomor 13. Teman-teman ATL Indonesia, seorang analis menemukan diagnosis pada salah satu sampel pasien berupa timbulnya bercak putih pada kulit pasien. Gatal terdapat di bagian kulit, leher, dan pundak. Analis tersebut mengambil sampel pasien tersebut dengan kerokan kulit. Jamur yang menyebabkan gejala yang dialami pasien tersebut adalah Coccidioides immitis, Paracoccidioides brasiliensis, Histoplasma capsulatum, yang Sporotrix skenski, Malassezia furfur. Jadi jawabannya adalah Malassezia furfur, karena ini adalah penyebab dari panu, hipopigmentasi, bercak putih, gatal, terutama di bagian kulit, di leher dan pundak. Biasanya di belakang. Nah, kita lanjut ke nomor 14. Seorang pasien yang punya gejala oleh salah satu jamur yang menyebabkan oleh Candida capsulatum, infeksi intraseluler pada reticuloendothelial system, 95% asimptomatik atau subklinis, 5% infeksi paru kronis progresif, infeksi kulit kronis, dan infeksi sistematik akut berakibat fatal menyerupai infeksi tuberkulosis. Gejala yang ditimbulkan pasien tersebut merupakan gejala yang ditimbulkan oleh jamur, yang A. Coccidioides immitis, Paracoccidioides brasiliensis, yang C. Histoplasma capsulatum, yang D. Sporotrix skenski, yang E. Malassezia furfur. Jadi jawaban adalah Histoplasma capsulatum. Jadi Histoplasma capsulatum ini kalau yang saya tahu dia salah satu jamur yang menyebabkan infeksi paru kronis, dan ini luar biasa. Dapat menyebabkan infeksi yang berat dan mirip dengan tuberkulosis. Nomor 15. Ditemukan penyakit yang disebabkan oleh jamur yang biasanya disebut dengan kurap kulit kepala. Di kulit kepala ini kurap. Infeksi pada rambut terjadi di atas akar rambut. Rambut menjadi mudah patah dan meninggalkan potongannya yang pendek. Pada bagian kulit kepala yang botak terlihat bentuk kemerahan, edema, bersisik, dan membentuk vesikel. Pada kasus yang lebih parah dapat menyebabkan peradangan dan mengarah pada mikosis sistemik. Jenis penyakit tersebut adalah di kepala ini jamurnya. A. Tinea corporis, yang B. Tinea capitis, yang C. Tinea pedis, yang D. Tinea cruris, yang E. Tinea unguium. Jadi jawabannya adalah Tinea capitis. Sesuai dengan kata capitis, itu adalah di wilayah kepala. Kalau corporis itu badan nanti. Pedis kaki. Nah, itu kira-kira. Cruris, unguium. Nah, unguium ini saya tahu kalau salah di kuku. Cruris lupa saya. Nomor selanjutnya nomor 16. Seorang pecandu kronis narkoba datang ke laboratorium rumah sakit untuk pemeriksaan urin sesuai dengan permintaan dokter. Ini kita pindah ke toksikologi. Menurut pengakuannya, dia sudah berhenti mengkonsumsi selama 1 minggu. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata hasilnya masih menunjukkan positif. Jenis narkoba yang dikonsumsi adalah A. Ganja, B. Morfin, C. Ekstasi, D. Luminal, E. Diazepam. Jadi jawabannya yang paling panjang adalah ganja. Salah satunya ganja ini panjang dalam hal ekskresi. Jadi masih ada positif setelah 1 minggu. Kita pindah lanjut ke nomor 17. Seorang pasien dengan kurus kering datang ke IGD rumah sakit dalam keadaan tidak sadar diri dan mulut sedikit berbusa. Berdasarkan informasi
dari keluarga pasien, dokter menduga pasien keracunan heroin, yaitu obat-obatan golongan ovoid ke opiat ini. Maka perlu dilakukan pemeriksaan metabolisme spesifik, metabolit spesifik. Monoasetil morfin, MAM. Dokter bertanya kepada seorang ATLM tentang spesimen yang paling tepat untuk operasi tersebut. Spesimen yang paling tepat untuk operasi tersebut lah yang A kuku, yang B rambut, C darah, D saliva, E feses. Jadi kemungkinan menggunakan darah untuk pemeriksaan ini. Walaupun nanti bisa juga diukur dengan memeriksanya dengan dalam urin. Jadi urin dan darah untuk golongan opiat. Pindah kita lanjut ke nomor 18. Pemeriksaan sampel darah tepi yang diambil malam hari pada banyak penderita kaki gajah ditemukan mikrofilaria. Kita pindah ke parasit helmintologi. Diperoleh ciri morfologi mikrofilaria, ujung tumpul membulat, terdapat satu stilet. Stilet ini alat bor. Mempunyai set ini adalah sarung, dia memiliki sarung. Dan reaksi terhadap pewarnaan lemah. Dia menyerap zat warna tidak begitu kuat. Mikrofilaria cacing yang paling mungkin ditemukan pada sampel tersebut Alwaloa, B. Phaseolopsis buski, yang C. Trichinella spiralis, D. Onchocerca volvulus, yang E. Wucheria bancrofti. Jadi di sini buski tidak mungkin, Trichinella bukan. Jadi tiga ini yang cacing dalam darah atau limfe atau kelenjar limfe. Jadi jawabannya adalah Wucheria bancrofti. Kalau lawa-lawa dia kuat menyerap zat warna. Begitu juga Onchocerca volvulus. Pindah kita ke nomor 19. Sebuah spesimen diambil dari pasien anak laki-laki berumur 8 tahun. Pengambilan dilakukan pada pagi hari sebelum anak buang air besar atau cebok. Dari hasil pemeriksaan mikroskopik didapatkan telur cacing dengan ciri berbentuk asimetris. Salah satu sisi datar, jadi kayak huruf D ini. Kulit telur terdiri dari dua lapis, lapisan luar transparan, dan di dalam telur selalu terdapat bentuk larva. Telur cacing tersebut adalah A. Trichuris trisura, B. Ascaris lumbricoides, yang C. Enterobius spermicularis, yang D. Ancylostoma duodenal, yang E. Strongyloides cercularis. Jadi jawabannya adalah Enterobius spermicularis. Jadi Enterobius spermicularis ini telurnya salah satunya adalah datar, jadi seperti huruf D, dan memang dia selalu di dalam telurnya itu sudah selalu bentuk larva, dia sudah siap menetas, dan dia memiliki hanya dua lapis. Pindah kita lanjut ke nomor 20. Seorang anak berusia 7 tahun dengan gejala demam 38 derajat, pusing, mual, muntah yang sertai dengan diare, dibawa ke laboratorium untuk melakukan pemeriksaan. Pada lembar pemeriksaan diketahui bahwa anak tersebut sudah mengalami demam selama 4 hari dan pemeriksaan diminta adalah tes Tubeck TF. Setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil tes Tubeck TF adalah 6. Apa interpretasi hasil yang tepat sesuai kasus tersebut? Yang A, IgM positif, IgG negatif. Yang B, IgM positif, IgG positif. Yang C, IgM negatif, IgG positif. Yang D, IgG negatif, IgM negatif, IgG positif. Yang E, IgM negatif, IgG positif. Jadi jawabannya adalah IgM positif dan IgG negatif, karena ini baru 4 hari infeksinya. Jadi infeksinya dibentuk antibodi akut, yaitu imunoglobulin kelas Mu. Nanti kalau sudah lama baru IgG yang muncul. Nah, itu saja teman-teman. Sebanyak 20 soal kompetensi ahli teknologi laboratorium medik. Ya, semoga teman-teman ahli teknologi laboratorium medik yang akan mengikuti uji kompetensi dan juga uji SKB CPNS dapat menjawab soal dan lulus dengan nilai yang memuaskan dan terbaik. Itu saja. Nantikan soal lainnya. Semoga bermanfaat dan barokah. Ya. Dan spesial buat teman-teman yang sedang melakukan penanggulangan virus COVID-19, bekerjalah dengan baik, jaga kesehatan, dan selalu waspada. Kemudian gunakan APD sesuai dengan
ketentuan, hati-hati, kemudian banyaklah istirahat, makan makanan yang bergizi. Semoga tantangan atau pengabdian teman-teman di bidang laboratorium medik itu menjadi amal ibadah bagi teman-teman, terutama pengabdian sebagai tenaga kesehatan di rumah sakit atau di puskesmas. Inilah tantangan tugas kita sesuai dengan etika profesi kita bekerja di laboratorium medik atau laboratorium klinik atau laboratorium kesehatan. Selamat bekerja teman-teman, sukses selalu dan jagalah kesehatan. Kesehatan bersumber dari kita untuk melayani pasien yang memerlukan atau pelayanan laboratorium untuk mendapatkan kesehatan mereka. Saya Ahmad Lab pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.